Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dharma Eka Jayante dalam Spirit Kuliah dan Bekerja. Teman-teman, pagi ini saya akan coba membahas satu topik yang sebenarnya lumayan menarik juga ya. Dan biasanya topik ini cukup familiar di kalangan auditor dan internal kontrol ya, seperti itu. Yaitu topik mengenai perbedaan antara fraud examiner dan fraud investigator, seperti itu ya. Nah, di dalam perusahaan berskala enterprise seperti perbankan ya, eh, istilah fraud examiner dan fraud investigator ini mungkin sudah tidak asing lagi seperti itu. Nah, saya akan coba membedahnya secara singkat. Apa sih perbedaan antara fraud examiner dan fraud investigator? Nah, mungkin yang paling mudah itu kita melihat dari sisi fokus kerjanya, kemudian metodologi kerjanya seperti apa, dan output dari kerjanya, seperti itu. Sebelumnya mungkin secara singkat saya perlu menyampaikan bahwa fraud examiner dan fraud investigator ini memang memiliki fokus kerja yang berbeda, tapi mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk memitigasi dan menindaklanjuti terjadinya satu tindakan fraud seperti itu. Nah, kalau fraud examiner itu adalah satu profesi yang lebih berfokus pada proses identifikasi risiko, pemetaan risiko atau risk assessment seperti itu, menganalisa risiko, mempelajari fenomena, mempelajari konteks risiko. Kenapa risiko itu bisa terjadi? Celah-celah apa aja yang bisa memberi peluang untuk terjadinya suatu risiko fraud seperti itu. Apa saja faktor-faktor orang untuk bisa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan fraud. Nah, seperti itu ya. Sehingga fokusnya dia adalah lebih untuk langkah preventif atau mitigasi seperti itu. Nah, metodologinya ya tentunya lewat analisa, lewat internal kontrol, atau juga apa ya, lewat tadi pemetaan resiko gitu. Nah, kalau untuk output-nya sendiri, fraud examiner itu biasanya dari kerjanya dia akan menghasilkan yang namanya bisa saja kebijakan baru atau SOP baru, atau mungkin sebuah blueprint anti fraud seperti itu, atau mungkin juga sebuah aplikasi anti fraud, nah itu bisa saja. Nah, sedangkan kalau fraud investigator ya, ini sebenarnya kalau kita analogikan itu mirip-mirip seperti sang detektif ya. Dia adalah satu profesi yang berfungsi untuk menginvestigasi suatu tindakan fraud yang telah terjadi. Nah, jadi dia sebenarnya memeriksa, melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap satu kasus fraud yang sudah terjadi. Apa fokusnya? Ya, fokusnya investigasi, pengintaian, penyelidikan, seperti itu. Bagaimana metodologi yang dilakukan? Ya, wawancara, pengumpulan alat bukti, apa output yang dihasilkan dari pekerjaan seorang fraud investigator? Ya, biasanya berita acara pemeriksaan atau BAP, kemudian juga hasil audit seperti itu ya, LHP, temuan seperti itu. Jadi kalau investigator ini dia batasannya itu lebih dalam lagi gitu. Jadi dia punya privilege untuk menentukan seseorang itu memang melakukan tindakan fraud apa tidak. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam tindakan fraud tersebut. Apakah fraud tersebut ada unsur pidananya atau tidak? Apakah fraud tersebut melanggar hukum atau hanya sekedar berupa sanksi administrasi dari perusahaan saja seperti itu. Nah, jadi kalau kita lebih
mudah untuk memetakannya, sebenarnya kalau fraud examiner itu dia lebih aktif bekerja sebelum terjadinya tindakan fraud. Sehingga dia karakter kerjanya sendiri itu proactive mitigation atau proactive auditing seperti itu ya. Mencegah atau memitigasi terjadinya tindakan fraud. Nah, sedangkan kalau fraud investigator itu dia adalah satu profesi yang aktif saat fraud itu sudah terjadi. Nah, dia melakukan langkah-langkah investigasinya seperti itu. Eh, Sebenarnya kalau di dalam dunia perbankan ya, dua pekerjaan ini itu harusnya saling bersinergi seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa memberikan satu jawaban atau impresi. Ada pertanyaan kritis yang mungkin muncul seperti ini ya. Bagaimana dalam perusahaan-perusahaan berskala enterprise seperti perbankan atau industri-industri bisnis lainnya yang berskala enterprise, apakah profesi yang paling diutamakan itu atau profesi yang harusnya diprioritaskan itu apakah menjadi seorang fraud investigator atau menjadi fraud examiner? Mana yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh perusahaan? Seorang fraud examiner atau seorang fraud investigator? Dengan apa namanya, klasifikasi karakter bekerja yang tadi sudah saya sampaikan, di mana fraud examiner itu lebih berfokus kepada proactive mitigation, sedangkan fraud investigator itu lebih berfokus kepada reactive mitigation. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan pendapat, impresinya, masukannya lewat kolom komentar. Kira-kira seperti itu video pembahasan saya kali ini. Saya harap ada masukan, inputan, kritikan dari teman-teman sebagai tambahan insight bagi saya. Sampai jumpa lagi pada video-video pembahasan selanjutnya dalam spirit kuliah dan bekerja. Bye-bye.